Assalamualaikum sahabat sosial dimanapun berada. Saat ini kita berada di Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Istana Dalam Loka, dalam kegiatan Linjam Sos Oke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya selaku Ketua FK Tagana Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan saya didampingi oleh teman-teman yang luar biasa kiprahnya dalam hal penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin sobat sosial, sobat Tagana perlu disapa dulu teman sobat-sobat kita yang mengikuti kita pada kesempatan kali ini. Di sebelah kanan saya disilakan. Saya Jainuddin, biasa dipanggil Bang Jen. Bang Jen ya? Ya, Bang Jen. Saya bergabung di Tagana sejak tahun 2007. Namun latar belakang saya sebagai seorang jurnalis. Seorang jurnalis Yang sudah luar biasa berkiprah ini. sejak tahun 2001. 2001. Alhamdulillah profesi itu masih saya tekuni. Dan alhamdulillah juga saya dipercaya sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Wah, Kabupaten Sumbawa. keren sobat sosial, ini luar biasa ini. Kalau di Tagana di NTB ini di kabupaten mana nih Mas Jen? Saya di Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa. Yang kebetulan saat ini kita sedang podcast. Itu merupakan ikon kita, Istana Dalam Loka, merupakan sejarah, dan sekarang itu menjadi destinasi wisata, destinasi budaya dan wisata. Ya, Mas Jen, ini kan PWI. Duluan masuk Tagana, jadi anggota Tagana atau PWI? Saya Mungkin perlu di... Ya. Saya sudah saya katakan tadi, saya menjadi jurnalis, berprofesi sebagai jurnalis sejak tahun 2001. Sedangkan saya bergabung di Tagana sejak tahun 2007. 2007. Jadi ada rentang waktu sekitar 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Oh, keren. Oke, sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Ismawardi. Saat ini saya dipercaya sebagai koordinator Tagana Provinsi. Koordinator Tagana Provinsi. Siap. NTB. NTB. Berarti domisilinya di Lombok. Di Lombok. Lombok ya. Saya sendiri asli Lombok, dan saat ini bersama Pak Ketua Forum Koordinator juga Provinsi NTB, kami melakukan kegiatan Tagana masuk sekolah. Ya. Di saat ini sedang kita Berada di jalankan Kabupaten berlangsung. Sumbawa. Siap, yang insya Allah akan kita lanjutkan kembali ke Kabupaten Siap. Dompu, Kabupaten dan Bima, dan Kota Bima. Kota Oke. Bima. Oke, Siap. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat sosial, sobat Tagana. Alhamdulillah, saya Herman bergabung di Tagana pada tahun 2014. 2014. Latar belakang saya alhamdulillah sebagai seorang kepala desa. Wah, kepala desa ini anggota Tagana bisa jadi kepala desa loh, sobat Tagana. Iya, waktu jadi alhamdulillah ikut bergabung di Tagana itu saya mengerti tentang jiwa korsa, mengerti tentang kebersamaan, rasa kemanusiaan. Jadi mungkin kita bisa berbagi pengalaman sebenarnya tentang bagaimana Tagana ini membentuk jiwa kita, karakter kita untuk tetap memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Nah, alhamdulillah saya selaku kepala desa bisa membagi waktu setiap beberapa kegiatan-kegiatan yang harus memanggil Tagana untuk membantu masyarakat kita yang sedang ditimpa bencana. Ya, berarti mungkin itu dari saya. Kalau berarti Pak Kades ini mungkin sama dengan PWI ya. Misalnya harus melepas atributnya, misalnya kejadian bencana. Kejadian bencana itu kan antara PWI dengan Tagananya itu bagaimana untuk bisa membedakan gitu atau kolaborasi langsung aja dalam hal kegiatan penanganan bencana misalnya. Ya, kalau profesi jurnalis dan profesi tenaga sosial itu hampir sama. Hampir sama ya. Jadi setiap ada sebuah peristiwa, terutama peristiwa bencana yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi Tagana itu juga selalu hadir wartawan. Ya, bener banget. Nah, terkadang relawan itu berjalan beriringan dengan wartawan. Karena apa? Karena mereka memiliki tujuan, misi yang sama untuk mengidentifikasi segala permasalahan masyarakat. Dan juga Tagana itu juga berfungsi sebagai pihak yang melakukan advokasi sosial, terutama dalam hal penanganan bencana. Demikian juga wartawan juga punya sisi advokasi memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, terutama sebuah peristiwa yang berkaitan sama bencana itu juga dia juga terlibat di dalamnya. Itu juga. Oh gitu ya, berarti ini kalau Pak Siap. Kalau saya sendiri kan selama staf ya gitu ya? Ya, alhamdulillah saya dipercayakan juga di dinas sosial di provinsi di provinsi, dan saat ini menjabat sebagai koordinator juga dipercayakan sama teman-teman di gitu. provinsi Ya. di NTB ya. Dan saat ini pun saya dipercaya sebagai tim IT di Tim IT keren. forum Ya. koordinator Ya, benar. provinsi. Jadi beliau ini berbagai macam background. Kami itu di Tagana NTB ini, walaupun staf beliau kan kita percaya juga di pengurusan FK, beliau di bidang IT-nya FK Tagana Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin perlu juga kita ini menyampaikan kepada sobat sosial Linjam Sos Oke pada kesempatan ini bahwa potret NTB itu dengan berbagai macam latar belakang, ada akademisi juga menjadi anggota Tagana, ada juga komisioner di Bawaslu, ada juga media PWI seperti Mas Kian ini kan, dan kepala desa. Ini kan dalam artian kaya akan SDM gitu. Dengan kejadian bencana kami itu satu kesatuan secara kolektif, kami bersatu padu, berjibaku di lapangan dalam hal penanggulangan bencana, baik itu pasca ataupun saat ataupun pasca bencana. Mungkin perlu juga berbagi ini tentang pengalaman yang paling dengan teman-teman di lapangan untuk berbagi bercerita lah dengan teman-teman sobat Tagana di Indonesia, mungkin dari sahabat Jen mungkin tentang antara PWI dengan Tagana ini. Itulah untungnya anggota Tagana itu berasal dari seorang jurnalis. Iya. Di satu sisi kita turun ke lapangan melakukan tugas-tugas Tagana untuk menangani bencana. Di satu sisi kita juga langsung mendapatkan fakta yang sebenarnya untuk kita publikasikan. Jadi kita menyajikan sebuah informasi itu informasi yang up to date, informasi yang sesuai dengan fakta lapangan. Jadi tidak bisa terbantahkan di situ. Karena apa? Ini ibarat simbiosis mutualisme. Wah, keren bahasa media jurnalis kan. Di satu sisi kita mengidentifikasi masalah, di satu sisi juga kita menginformasikan apa yang sudah kita identifikasi. Nah, sehingga apapun yang kita sajikan itu merupakan sesuatu yang benar, jujur, dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya, karena juga banyak beredar apalagi sekarang ini kan informasi hoax kan terkait dengan misalnya sekarang korban jiwa MD meninggal dunia sekian orang, tapi faktanya kan nggak seperti itu gitu kan. Kalau kita protapnya di Tagana khususnya Tagana NTB itu 1 jam sudah di lokasi. Tentunya laporan-laporan yang kami berikan kepada masyarakat adalah laporan yang update. Begitu juga media ini, di samping beliau ini juga ketua PWI Kabupaten Sumbawa juga kan, benar-benar melaporkan berita-berita yang akurat gitu loh, yang dapat dipercaya karena label Tagananya gitu kan. Ya, label Tagananya itu yang membuat kita ini kuat lah gitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau Pak Kades sendiri gimana ini terkait dengan kebijakan desa misalnya dalam hal mitigasi bencana dengan perpaduan dengan atribut Tagananya, label Tagananya itu? Perlu berbagi cerita ini. Alhamdulillah Pak Ketua, sobat sosial, sobat Tagana, berbagi cerita tentang bagaimana membagi waktu sebenarnya. Membagi waktu. Sebagai seorang kepala desa yang harus menjalankan tugas dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Alhamdulillah karena jiwanya sudah memang lebih dulu di Tagana gitu, sehingga agak berat sekali untuk melepas. Ada kerinduan ketika situasi kebencanaan, kemudian saya tidak terlibat, sehingga di dalam membagi waktu tersebut saya harus memaksimalkan
kualitas-kualitas pelayanan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat desa yang mensyaratkan bahwa saya harus mendorong perangkat-perangkat saya ini bekerja secara profesional. Nah, itu di perangkat-perangkat saya. Karena saya sudah bergabung di Tagana berbicara tentang kebencanaan, alhamdulillah di desa saya dalam pengelolaan keuangan desa, bahkan dana desa, kegiatan pelatihan, kegiatan mitigasi bencana, alhamdulillah sudah pernah kita laksanakan di desa. Sehingga dari situ kami berharap pemetaan yang melibatkan masyarakat, yang sebelumnya masyarakat dilatih mengenal potensi-potensi bencana yang ada di desa, sehingga masyarakat akan terbiasa gitu, tidak terlalu panik ketika terjadi bencana. Nah, alhamdulillah dalam pengelolaan keuangan tersebut, desa yang mungkin belum begitu besar, tapi saya berfokus kepada ketersediaan potensi yang secara kelembagaan ada seperti satuan Linmas yang kemudian dibentuk oleh desa. Nah, Linmas ini kita dorong kemudian kita latih. Nah, alhamdulillah dari FK Tagana kemarin sudah sempat dilibatkan untuk, bahkan saya mengajak teman-teman kepala desa yang lain untuk bagaimana bekerja sama dengan forum Tagana untuk memberikan ilmu atau pengetahuan tentang kebencanaan. Dan secara kebetulan kan ada Permendes itu Pak Kadas kalau tidak salah tentang mitigasi bencana kan? Sebagai sebuah tindak lanjut dari Permendes yang kemudian kita laksanakan di desa, mungkin kedepannya akan lebih kita tingkatkan lagi nih Ketua, ya kan? Kita tingkatkan lagi sehingga masyarakat berbicara tentang kebencanaan mereka sudah punya ilmu lah, paling tidak mitigasi bencana itu ada di masyarakat. Kesiapsiagaan itu kan yang kita utamakan. Jadi alhamdulillah Pak Ketua, sementara teman-teman desa yang lain mungkin baru berpikir, kami sudah melaksanakan itu ya berkat saya tergabung di Tagana gitu kan, alhamdulillah. Terkait ini Pak Is gitu kan, secara kebetulan beliau ini di FK menjadi koordinator bidang IT ini yang pusat data informasi tentang berbagai macam bencana yang terjadi di kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB. Dari 10 kabupaten kota. Ini kan barusan terjadi kebakaran kan di Sapi. Gimana Tagana kabupaten kota misalnya dalam memberi pelaporan, misalnya langsung ke informasikan ke Kemensos. Mungkin perlu bagaimana ceritanya nih? Saat ini sedang berlangsung juga rekan-rekan di Kabupaten Bima melakukan kegiatan dapur umum lapangan, LDP pun akan kita berikan sosialisasi juga ke lokasi terdampak, ke lokasi terdampak ya kebakaran itu ya. Dalam hal pelaporan misalnya kegiatan dengan kan kita sudah membuat semacam WA group ya, sahabat Tagana, sobat Tagana, kita buat WA group tentang Pusdatin, pusat data informasi tentang kejadian yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ada di 10 kabupaten kota, dan itu koordinatornya beliau ini. Dalam hal data yang cepat gitu kan, akurat, sehingga ini kita sampaikan kepada para pembina kami baik itu di tingkat kabupaten, provinsi ataupun secara nasional di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian dalam hal penanganan bencana yang kami sudah lakukan di NTB, alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu, dan pada saat ini juga kami punya kegiatan ini ya. Kita punya kegiatan. Bicara tentang penanganan bencana, saya mau berbagi cerita tentang saya nih, bukan ingin menunjukkan diri, tapi ini semacam pengalaman yang bisa kita bagi ke sobat sosial semua gitu kan. Saya di desa harus membagi waktu. Kalau kemudian di desa saya sebagai seorang kepala desa, biasanya harus ngangkat-ngangkat barang itu kadang-kadang masyarakat itu nggak dibolehkan. Nggak usah pakai des, gitu kan. Jangan pakai. Tapi kalau di Tagana? Nah, kalau di Tagana berbicara tentang penanganan bencana, alhamdulillah dari harus ngangkut barang dari gudang logistik didistribusikan, kemudian ikut di dapur umum sampai bungkus-bungkus nasi gitu, itu keseruan yang kemudian hanya saya dapatkan di Tagana Ketua. Oh, luar biasa. Gimana sama dengan PWI ya? Sama juga. Sama juga. Gimana PWI ini? Jadi kalau secara sepintas itu wartawan itu sebenarnya dianggap sebagai masyarakat kelas atas. Iya, benar Karena itu. Karena hampir semua
komponen masyarakat itu selalu selalu bermitra dengan kita. Iya. Kadang kita bisa berubah menjadi pejabat tinggi pada saat kita bercengkerama dengan pejabat. Karena memang wartawan dengan siapapun tidak punya batas. Dia dianggap itu profesi yang ibarat makhluk yang bebas lah. Ibaratnya bunglon misalnya, bunglon lah bahasanya, kita ke pejabat kita menjadi pejabat. Iya. Ada bahasa keren nggak itu? Tapi bebas nggak berbahaya gitu. Oh, Ya, bebas tidak berbahaya lah. Nah, Tapi kalau di Tagana, ya kalau di Tagana ya kita seperti masyarakat Lainnya, biasa, ya. bahkan dianggap kita ini sebagai buruh lah. Ya makhluk Bahasa kasar. sosial, Makhluk sosial. sosial. Jadi kita tidur di truk, kita tidur di lantai, Di hanya tenda, beralaskan di- tanah, beratapkan langit, ya itu sudah biasa kita lakukan di Tagana. Jadi tidak ada yang namanya bahwa dia adalah kepala desa, dia adalah wartawan, semua melebur menjadi tugas sosial. tugas sosial, Kebersamaan ya. kita. Siap. Ya, jadi itulah latar belakang di NTB ini, berbagai macam SDM, dan kita berada di mana-mana. Tetapi dalam penanggulangan bencana, misalnya dalam saat terjadi bencana, pasca ataupun pra bencana, kami semua berjibaku di lapangan tanpa lagi melihat status sosial kami, baik sebagai kepala desa, staf dinas sosial, ataupun sebagai ketua PWI. Kami melebur menjadi satu, yaitu kami adalah Tagana Indonesia gitu, bertempat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah gitu. Dan secara kebetulan saya juga ini sobat sosial. Saya ini kan satu kampung sama Pak Kades ini kan. Kalau saya pulang kampung ini, Pak Kades yang perintah saya, kan saya sebagai masyarakat biasa gitu kan. Masyarakat biasa saya hormat kepada gotong royong, besok misalnya diumumkan gotong royong, ikut gotong royong. Jadi beliau yang merintah di sana kan gitu. Tapi kalau di Tagana, oh maaf ya gitu kan, maaf ya. Harus mohon izin dulu nih. Wah, Izin karena nih kita ketua. itu tetap, ini alhamdulillah Tagana NTB itu tetap trimoto kita. Siap. One command, one rule, one corps. Gitu kan, satu kesatuan, satu komando, satu perintah. Ini kan satu aturan. Ini yang memang kita berlakukan gitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Mungkin tentang kegiatan juga kami ini berlangsung, alhamdulillah di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kami ada kegiatan Tagana masuk sekolah ya. Secara kebetulan ini teman-teman ini adalah praktisi ataupun praktisi di beberapa sekolah yang telah kami kunjungi. Ada tepatnya 15 sekolah ya, 15 sekolah di di Pulau Lombok, dan 15 sekolah di Pulau Sumbawa. Dan saat ini hari terakhir kami berada di Kabupaten Sumbawa, dan sore ini setelah ini podcast ini kami akan berlanjut ke Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan berakhir di Kota Bima nanti tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2021. Nah, jadi kegiatan edukasi bencana ini berbasis sekolah untuk menyiapkan siswa siaga, sekolah siaga, dan NTB tangguh. Secara kebetulan, motonya Pak Gubernur itu ya? Iya. Motonya Pak Gubernur, sekolah siaga NTB tangguh gitu loh. Dan nanti harapan dari kegiatan podcast yang juga kita lakukan juga seperti ini di beberapa sekolah itu juga menginginkan ada kegiatan Bersosialisasi. apa itu ya? Bila perlu ada pengukuhan sahabat Tagana gitu kan, pengukuhan sahabat Tagana siswa siaga seprovinsi Nusa Tenggara, dan harapannya ada jambore diminta ya. Iya, Ini betul. tantangan luar biasa ini bagi kita Tagana ini. Alhamdulillah kita sudah menjadi kebutuhan lah tentang kiprah bencanaan. Siap. Baik sobat sosial di seluruh Indonesia, kami dari Tagana, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan berbagai macam latar belakang, ada PWI, kemudian ada kepala desa, dan ada staf dinas sosial. Ketika kami berada di lapangan, kami adalah satu kesatuan secara kolektif, status kami semua sama, adalah relawan kemanusiaan. Ini yang kita titik beratkan dan tetap menganut kepada paham Trimoto, one command, one rule, one corps. Are you ready? Yes. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.